Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang saksi ahli dan operasi penyamaran. Berikut adalah nama anggota kami dengan saya sendiri, Nindi absen 13, ada Rifki Ansya absen 16, ada Ilmi absen 18, ada Adinda absen 23, ada Disa absen 41, ada Gradian absen 59, ada Wawin absen 60, ada Nanda absen 62, ada Megasari absen 249, dan Heni Hamdia absen 2120103113. Saya akan menjelaskan tentang saksi ahli. Dalam KPBI, saksi ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan satu perkara yang sedang disidangkan. Selain itu, dalam memberikan kesaksiannya, seorang saksi ahli juga hanya menyampaikan apa yang menjadi bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Menurut Umbo tahun 2013. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan saksi ahli. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan ketentuan-ketentuan mengenai saksi ahli. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain: 1. Ahli adalah orang yang dipanggil dalam persidangan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya. Yang kedua, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan. 3. Ahli dapat diajukan oleh pemohon, presiden atau pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait, atau dipanggil atas perintah mahkamah. Yang keempat, ahli wajib dipanggil secara sah dan patut. Yang kelima, ahli wajib hadir memenuhi panggilan mahkamah. Selanjutnya, keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi, konflik interest dengan subjek dan atau objek perkara yang sedang diperiksa. Kemudian sebelum memberikan keterangannya, ahli wajib mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan atau kepercayaannya. Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh pihak-pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Peranan sanksi ahli dalam persidangan. Dalam pasal 132 ayat 1 KUH AP, dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli. Selanjutnya ada pasal 133 ayat 1 KUHAP, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Selanjutnya ada pasal 179 ayat 1 KUH AP, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Keterangan saksi ahli dapat terbagi menjadi dua, yaitu keterangan saksi ahli secara lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis saksi ahli berupa surat-surat atau laporan hasil investigasi untuk dijadikan alat bukti yang disebut visum et repertum atau ver yang akan diberikan atas permintaan penyidik dalam proses penyelidikan. Dalam hal ini pasal 187 huruf C. Saya Adinda Lafilatul Ula akan melanjutkan presentasinya tentang perundang-undangan. Perundang-undangan nomor 31 tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang berisi yang pertama, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Yang ketiga, bahwa
untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi, pelaku, pelapor, dan ahli. Yang keempat, bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Untuk korban, menurut KBBI, arti kata korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Mereka yang menderita jasmania dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita atau Arif Gosita. Selanjutnya yaitu ada operasi penyamaran. Operasi penyamaran diambil dari kata aslinya yaitu covert operation, yang artinya yaitu tertutup, tersembunyi, terselubung, dan diam-diam, tidak diungkapkan secara terbuka, tersamar, dan rahasia. Operasi penyamaran membutuhkan keterampilan yang tinggi dan perencanaan yang matang. Apabila dilaksanakan tepat waktu dengan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi, maka operasi ini akan menuai hasil yang menakjubkan yang tidak dapat dicapai melalui cara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gradian Vario akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai contoh operasi penyamaran. Contoh mengenai operasi penyamaran yang dapat diambil dari pemberitaan di media massa, contohnya yaitu penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan. Kemudian selanjutnya adalah penjebakan atau entrapment. Penjebakan merupakan masalah hukum terbesar dalam covert operation, khususnya dalam undercover operation. Operasi ini harus ditangani secara tepat. Seperti dikatakan di atas, covert operation tidak boleh dilaksanakan untuk fishing expedition. Contohnya, seorang pemilik toko curiga ada pencurian di tokonya karena nilai persediaan sangat tinggi dibandingkan nilai penjualan. Kemudian ia membayar detektif swasta atau private investigator untuk berkedok sebagai supir kontrakan yang mengantar barang dagangan dari toko satu ke toko yang lain. Detektif ini menawarkan uang suap kepada semua pegawai di bagian pengiriman barang kalau mereka memperbolehkannya meninggalkan toko tanpa mendatangani dokumen pengambilan barang. Salah seorang di antara mereka menelan umpan itu, kemudian ditahan perusahaan dengan tuduhan pencuri. Namun kasus ini ditolak pengadilan karena merupakan jebakan. Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menganggap barang dagang dicuri, sekedar karena nilai persediaan sangat tinggi dibandingkan nilai penjualan. Selanjutnya, sang detektif tidak memiliki dugaan mengenai siapa tersangkanya. Jadi yang dilakukan ini merupakan sekedar memancing. Surveillance atau pengintaian adalah pengamatan terencana terhadap manusia, tempat atau objek. Tempat atau objek merupakan prioritas kedua. Yang utama adalah pengamatan terhadap manusia. Pengintaian dapat digunakan untuk memastikan tempat tinggal, tempat usaha, atau lokasi lainnya di mana kejahatan diduga berlangsung. Pengintaian ini bermanfaat untuk menentukan lingkup dan sifat kegiatan si pelaku. Yang selanjutnya yaitu jenis surveillance, pengingat bergerak atau mobile surveillance, sering disebut membuntuti atau tailing atau membayangi, kata lainnya shadowing. Yang kedua yaitu pengintaian tetap atau fixed surveillance, sering disebut stake out atau plan, maknanya adalah tertanam. Selanjutnya yaitu dalam pengintaian yang longgar atau loose surveillance, target tidak
terlalu diamati secara terus-menerus. Pengintaian dihentikan jika target mulai kelihatan curiga. Yang sebaliknya, dalam pengintaian yang ketat atau close surveillance, subjek atau target yang diamati secara terus-menerus sekalipun terlihat mencurigai, adanya pengintaian yang diupayakan adalah kehilangan atau mengurangi kecurigaan. Contohnya, pengintaian dilakukan terhadap seseorang yang menemui orang lain untuk menyelesaikan transaksi yang dicurigai, dan pengintai harus meningkatkan loose surveillance menjadi close surveillance. Pengintai harus menginterpretasi apakah akhir pertemuan itu menandakan selesainya transaksi. Sebagai pertanda close surveillance harus dimulai. Teknologi memungkinkan pengintaian melalui satellite surveillance, misalnya terhadap hutan-hutan lindung yang rawan penebangan liar atau jalan yang ditempuh kendaraan melewati jalan masuk kawasan pabrik yang seharusnya aman. Teknik ini ampuh untuk pengintaian di kawasan terpencil atau operasi yang sifatnya membahayakan jiwa pengintai.